Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destria Ananda dengan NIM 221341108. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang jurusan D3 Gizi. Di sini saya akan membahas masalah kriminalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan. Pembahasan ini guna untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi yang dibimbing oleh Pak Zenderi Wardani, SGZ MSI. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban, sehingga memungkinkan manusia untuk menjalani martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum bagi kesehatan dan kepastian hukum berarti pembangunan kesehatan akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi atau penerima pelayanan kesehatan. Seperti permasalahan yang akan kita bahas, apa sih kriminalisasi itu? Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana material yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Apa sih faktor penyebab terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis? Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan atau kejahatan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis ada dua kemungkinan, yaitu motif dari pelaku atau sifat dari pelaku. Modernisasi dan globalisasi tidak hanya membawa manfaat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah yang sangat serius. Ada pula upaya penanggulangan kriminalisasi terhadap tenaga medis, yaitu upaya penanggulangan tindak pidana persekusi ini melalui upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat khususnya di bidang agama, lingkungan, perkumpulan, dan lain-lain untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam kelompok. Ada juga upaya penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas adalah dengan upaya represif dan preventif. Upaya represif yaitu dengan penerapan pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Pelaku didakwa dengan pasal 170 KUHP ayat 1, pasal 214 ayat 2 KUHP, dan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan upaya preventif dapat pula dilakukan dengan cara memberikan pembekalan kepada masyarakat, yaitu pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya kepada masyarakat agar mencegah timbulnya perilaku menyimpang di kalangan pergaulan sosial khususnya. Undang-undang kriminalisasi pada tenaga kesehatan dan medis. Adanya Undang-Undang Kesehatan didasarkan pada pasal 28H pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 1945, pasal 28H Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak, termasuk dengan hak kesehatan. Sedangkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 1945 mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Sedemikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.